wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Muna dengan NIM 0101242111, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nasrila MG MA. Alhamdulillah, alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam yang kita rasakan hingga sekarang ini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas salah satu kisah Rasulullah yang sangat inspiratif, yaitu tentang kesabaran dan kelembutan beliau dalam berdakwah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah kita harus menggunakan cara yang baik, penuh kesabaran, dan tidak memaksa orang lain. Nah, salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Nah, saat itu beliau berharap penduduk Taif menerima ajaran Islam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah ditolak, dihina, bahkan dilempari batu oleh penduduk sekitar sampai tubuh beliau terluka. Dalam kondisi seperti itu, malaikat datang dan menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif. Namun, Rasulullah menolak. Beliau justru berdoa agar suatu saat nanti keturunan mereka mendapatkan hidayah dan menerima Islam. Nah, dari kisah ini ya teman-teman, bisa kita lihat betapa luar biasanya akhlak Rasulullah. Meskipun disakiti, beliau tidak membalas dengan keburukan, justru mendoakan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak harus dengan kekerasan, tapi justru dengan kelembutan dan kesabaran. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam berdakwah kita harus bersikap lembut dan penuh hikmah. Yang kedua, kita harus bersabar dalam menghadapi penolakan. Yang ketiga itu ada kita diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari cerita ini, dakwah bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Sikap yang baik dan penuh kasih sayang akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.